Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin di malam Ahad. Mana di pekan yang pertama ini kita membahas materi tafsir dari kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman di Tafsiri Kalamin Mannan, atau yang lebih masyhur disebut dengan Tafsir As-Sa'di. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tafsir surah Asy-Syarh atau surah Alam-Nashrah yang inti kandungannya berisi keutamaan bagi Nabi Muhammad SAW. Dan pada malam hari ini kita akan membahas tafsir surah Ad-Duha yang juga berisi secara umum berkaitan dengan keutamaan Nabi Muhammad SAW. Ya, baik. Surah ini termasuk surah Makkiyah, ya, karena kita lihat dari jumlah ayatnya yang sedikit, hanya 11 ayat. Kemudian juga surah ini berisi tentang kondisi Nabi SAW ketika di Makkah, dan juga isinya berkaitan dengan tasliyah, ya, penghibur keutamaan bagi Nabi Muhammad SAW. Surat ini bernama surah Ad-Duha karena Allah Subhanahu wa taala memulai surah ini dengan sumpah, yaitu Wad-Duha. Inti kandungan surah ini yaitu perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap nabinya. Jadi secara tidak langsung ini menguatkan kajian sebelumnya, yaitu tafsir surah Asy-Syarh berkaitan dengan keutamaan Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wad-duha wal-laili idza saja." Wad-duha, demi waktu duha. Wal-laili idza saja, dan malam apabila telah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu, wahai Nabi Muhammad, tidak pernah atau tidak meninggalkanmu dan juga tidak benci kepadamu. Sa'di mengatakan, aqsama ta'ala bin nahari idzan tashara diya'uhu bid-duha. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu siang apabila cahayanya telah menyebar. Ya. Yang biasa dikenal atau disebut dengan waktu duha. Karena waktu duha adalah waktu awal-awal siang, di mana matahari sudah mulai meninggi dan cahayanya sudah menyebar di bumi. Makanya disebut dengan duha. Oleh karena itu, Idul Adha juga ada kaitannya dengan waktu duha. Mengapa? Karena biasanya penyembelihan itu dilaksanakan pada waktu duha. Itu setelah salat Id. Makanya penyusun katanya sama. Duha, adha. Sama, dari dha, ha, dan ya. Gitu ya. Seperti itu. Baik. Wabil lail idza saja. Kemudian di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan
waktu malam. Idza saja. Saja ini maksudnya adalah wadla hammat dhulmatuhu. Itu ketika telah sunyi. Maksudnya ketika gelapnya malam telah menyelimuti bumi. Wek mongkleng kalau kata orang Sunda. Gitu ya. Nah, di sini terdapat faidah tentang sumpah. Kenapa di sini bersumpah dengan makhluk? Yaitu apa? Waktu duha dan waktu malam. Katanya nggak boleh bersumpah dengan makhluk. Ya. Maka jawabannya adalah kalau Allah yang bersumpah, maka terserah Allah Subhanahu wa taala mau bersumpah dengan apa. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluknya dan dia berwenang atau punya kuasa bersumpah sesuai dengan kehendak. Jadi yang boleh bersumpah dengan makhluk hanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebutkan dalam banyak ayat, di antaranya waktu duha dan waktu malam. Adapun manusia maka tidak boleh bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu termasuk perbuatan syirik. Hanya Nabi SAW mengatakan, "Man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyraka." Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah kufur atau telah berbuat syirik. Ya, asal dari bersumpah dengan selain Allah itu termasuk syirik asghar, syirik kecil. Namun jika orang yang bersumpah dengan selain Allah meyakini bahwasanya zat yang dia bersumpah dengannya itu setara dengan Allah atau memiliki kemampuan seperti Allah Subhanahu wa taala, diyakini bisa menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, maka dari syirik asghar berubah menjadi syirik akbar. Ya. Baik. Nah, sumpah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah ini yaitu ala tina illahi bi rasulih sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas perhatian atau pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala terhadap nabinya. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar memperhatikan, memelihara, menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa sebab turunnya surah Ad-Duha ini adalah ketika ada sebagian kafir Quraisy, sebagian meriwayatkan orang perempuan, yaitu Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, berkata kepada Nabi SAW, engkau telah ditinggalkan oleh setan. Maksudnya, dia menyindir, kamu sudah ditinggalkan oleh Jibril, sehingga kamu tidak diberi wahyu. Nah, jadi beberapa hari itu tidak turun wahyu kepada Rasulullah SAW, sehingga membuat beliau sedih. Dan itu diketahui oleh sebagian orang-orang kafir Quraisy, maka mereka pun mencela Nabi SAW dengan mengatakan bahwasanya engkau wahai Muhammad telah ditinggalkan oleh setan. Maksudnya setanmu di sini adalah Jibril alaihissalam. Maka Allah pun menurunkan ayat ini atau surah ini. Ini Allah tadi mengatakan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbu atau Tuhanmu tidaklah membencimu, tidaklah meninggalkanmu dan juga tidak membencimu. Ma wadda'aka wa rabbuka, ay ma tarakaka mundu atana bika. Maksud dari ma wadda'aka rabbuka yaitu bahwasanya Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu sejak dia memperhatikanmu. Wala ahmalaka mundu rabbaka wa ra'aka, dan tidak pernah membiarkanmu sejak Allah merawat dan memeliharamu. Bal lam yazal yurabbika akmala tarbiyatin wa yu'lika darajatan ba'da darajah. Maka Allah Subhanahu wa taala terus-menerus memeliharamu
semakin sempurna dengan pendidikan dan pemeliharaan dan meninggikan derajatmu derajat demi derajat. Gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak membiarkan, tidak meninggalkan dan tidak membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti tuduhan orang-orang kafir Quraisy tadi. Gitu ya. Wa ma qalaka Allah, dan Allah sama sekali tidak membencimu. Ai ma abghadaka mundu an ahabbaka. Allah tidak membencimu sejak Allah mencintaimu. Fa inna nafya dhiddi dalilun ala thubuti dhiddihi. Karena penafian lawan adalah bukti adanya lawannya. Maksudnya apa? Kalau di sini disebutkan Allah tidak membencimu. Berarti kalau Allah tidak membencimu, artinya apa? Allah mencintaimu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala benar-benar mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak membiarkan dan membencinya. Wa nafyul mahdhu la yakunu madhan illa idza tadammana thubuta kamal. Dan penafian yang murni itu tidak menjadi terpuji kecuali kalau ia mengandung adanya kesempurnaan. Maksudnya bagaimana? Jadi meniadakan rasa benci Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulullah dalam ayat ini itu tidak sempurna kecuali kalau di dalamnya pasti mengandung apa? Kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian kata Sa'di, "Fahadhihi halur Rasul sallallahu alaihi wasallam al-madhiyah wal hadirah." Dan beginilah kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik di masa lalu maupun yang di masa depan. Maksudnya kondisi Nabi SAW di dunia maupun di akhirat tidak akan pernah ditinggalkan dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Akmalu halin wa atammuha. Bahwasanya kondisi Nabi SAW itu yang paling sempurna dan paling paripurna. Mahabbatullahi lahu wa istimraruha wa tarqiyatuhu fi darajatil kamal wa dawamu i'tina'illahi bihi. Yaitu kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya dan juga terus-menerus cinta itu kepada Nabi dan juga ditingkatkannya derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju derajat yang sempurna dan juga konsistensi perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dijelaskan di ayat-ayat berikutnya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan dan tidak membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana Allah tidak membiarkan dan tidak membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengabarkan bagaimana nanti kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Gitu ya. Tadi mengatakan wa amma haluhul mustaqbalah, adapun kondisinya di masa depan, yaitu di akhirat nanti, maka kata Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Tadi menjelaskan, ay kullu halatin mutaakhiratin min ahwalika fa innalahal fadlu 'alal halatis sabiqah. Maksudnya, kondisi Nabi SAW belakangan, nah itu lebih baik, Kafan. Kondisi yang kedepannya itu lebih baik daripada kondisi sebelumnya. Baik di dunia maupun di akhir. Nanti kita akan jelaskan beberapa buktinya. Fa innalahal fadlu 'alal halatis sabiqah. Dan Nabi SAW memiliki keutamaan di kondisi sebelumnya. Falam yazal sallallahu alaihi wasallam yas'adu fi darajatil ma'ali. Dan Nabi SAW terus-menerus meningkat derajatnya menuju derajat yang lebih tinggi dan lebih sempurna. Bahkan wa yumakkinullahu lahu dinahu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengokohkan agama Islam baginya. Wa yansuruhu ala a'daihi. Menolong beliau atas agamanya.
wa yusaddiduhu fi ahwalihi, dan membimbingnya dalam semua kondisinya. Hatta mata, sampai beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Ya. Terbukti dengan tersebarnya agama Islam, dengan ditaklukkannya berbagai negeri. Ya. Dulu Nabi SAW diusir di Mekah, dari Mekah. Kemudian ketika Fathu Makkah, Nabi SAW mendapatkan kondisi yang lebih baik, yaitu dengan menaklukkan kota Makkah, gitu ya, dan negeri-negeri yang lainnya. Wa qad wasala ila halin ma wasala ilaihi al-awwaluna wal akharun. Bahkan kondisi Nabi SAW itu mencapai apa yang tidak dicapai oleh orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Menjadi orang atau manusia yang paling mulia, Nabi dan Rasul yang paling utama di dunia dan akhirat. Minal fadaili wan ni'ami wa qurratul aini wa sururul qalb. Itu berupa berbagai macam keutamaan, kenikmatan, dan juga hal-hal yang menyejukkan jiwa serta menenangkan hati atau menggembirakan hati. Di antaranya Nabi SAW diberikan Al-Kautsar, ya, yang bermakna nikmat yang melimpah, dan juga bermakna telaga atau sungai yang khusus diberikan bagi Nabi Muhammad SAW, yang dari sanalah mengalir sungai-sungai di surga. Ya, itu yang diantara yang diperoleh oleh Nabi Muhammad SAW dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sesaat mengatakan tentang ayat yang kelima, "Tsumma ba'da hadza la tas'al an halihi fil akhirah min tafasilil ikram wa an'ami wa anwa'il in'am." Kemudian setelah ini janganlah engkau bertanya tentang kondisi di akhirat dengan berbagai macam kemuliaan dan nikmat. Makanya Allah mengatakan, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Dan Allah kelak akan memberikan kepadamu, Rabbmu akan memberikan kepadamu sampai engkau ridho. Nah, ini ya. Wa hadza amrun la yumkinu at-ta'biru anhu illa bihadhihi al-ibarati al-jami'ati syamilah. Dan perkara ini, pemberian yang membuat Nabi SAW ridho, sampai ridho beliau, itu tidak mungkin diungkapkan kecuali dengan ungkapan dalam ayat ini. Allah akan memberikan kepadamu pemberian sampai engkau ridho. Berarti pemberiannya sangat melimpah. Sampai-sampai Nabi SAW ridho. Itu ya. Nah kalau disebutkan satu persatu, itu tidak akan cukup ya. Makanya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan pemberian kepada Nabi, yaitu sampai membuat beliau ridho. Ya. Baik. Nah kemudian setelah itu, setelah menyebutkan apa yang akan didapatkan oleh Nabi SAW, dengan perkara masa depannya lebih baik daripada masa sebelumnya, dan juga di akhirat Nabi akan diberikan pemberian sampai membuat beliau ridho. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bagaimana kondisi beliau dahulu. Ya. Karena biasanya nikmat itu sukar untuk disyukuri kalau masa-masa sulit tidak diingat-ingat. Gitu ya. Makanya di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bagaimana kondisi Nabi SAW sebelumnya, kemudian bagaimana setelah. Ya. Saya tadi mengatakan, "Tsumma amtanna 'alaihi bima ya'lamuhu min ahwalihi al-khassah." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi karunia kepada beliau dengan kondisi yang beliau ketahui, yang khusus, kondisi Nabi SAW yang khusus yang beliau ketahui. Faqala, maka Allah berfirman, kondisi yang pertama adalah, "Alam yajidka yatiman fa'awa." Bukankah Allah dulu mendapatimu orang yang yatim, fa'awa, lalu Allah memelihara. Gitu ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir sementara ayahnya sudah meninggal dunia. Kemudian ibunya meninggal
saat beliau berusia 6 tahun. Lalu setelah itu diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib sampai umur 8 tahun. Kemudian diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib sampai beliau dewasa. Ai wajadaka la umma laka wa la ab. Maksudnya Allah mendapatimu tidak punya ibu dan juga tidak punya bapak. Bal qad mata abuhu wa ummuhu wa huwa la yudabbiru nafsahu. Bahkan bapak dan ibunya meninggal ketika Nabi Muhammad belum bisa mengurus dirinya. Fa'awahullah. Maka Allah pun memeliharanya. Dengan cara apa? Wa kaffalahu jadduhu Abdul Muttalib. Diasuh oleh Abdul Muttalib. Thumma lamma mata jadduhu. Kemudian ketika kakeknya meninggal, kaffalahu Allahu ammuhu Abu Thalib. Maka diasuhlah oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Hatta ayyadahu Allah binasrihi wa bil mu'minin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menguatkannya dengan pertolongannya dan juga dengan orang-orang yang beriman. Gitu ya. Jadi di kondisi Nabi SAW sebelumnya itu yatim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepadanya berupa apa? Berupa penjagaan. Diasuh oleh kakeknya, kemudian diasuh oleh pamannya hingga dewasa. Gitu ya. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya sejak kecil Nabi Muhammad SAW tidak pernah dibiarkan dan tidak pernah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti sangkaan orang-orang kafir Quraisy. Gitu ya. Itu yang pertama. Ya. Dulu yatim, kemudian dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala melalui orang-orang tadi. Kemudian yang berikutnya, wa wajadaka dhallan fahada. Lalu Allah mendapatimu dhalan, tersesat. Fahada. Lalu Allah menunjukimu. Maksudnya apa tersesat di sini? Ai wajadaka la tadri mal kitabu walal iman. Maksudnya adalah dulu engkau itu wahai Muhammad tidak tahu apa itu Al-Qur'an, apa itu iman. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarimu. Fa'allamaka ma lam takun ta'lam. Sehingga Allah mengajarimu sesuatu yang dulu kamu tidak ketahui. Wa waffaqaka li ahsanil a'mali wal akhlaq. Dan memberi bimbingan atau taufik kepadamu kepada amalan dan akhlak yang paling baik. Dulu sempat viral, ya, sempat ribut berkaitan dengan tafsir ayat ini. Wa wajadaka dhalan fahada. Allah mendapatimu dalam kondisi sesat, lalu Allah menunjukkan. Ya. Jadi kata sesat ini menurut sebagian orang ini tidak pantas bagi Nabi SAW. Namun kalau kita lihat tafsir dari dhalan di sini, para ulama menyebutkan beberapa tafsir. Di antaranya tadi yang pertama adalah dulu Nabi SAW itu tidak mengetahui apa itu iman, apa itu kitab. Ini sama seperti Allah Subhanahu wa taala dalam, lupa ayatnya. Ya. Surah Asy-Syura ayat 52. Allah mengatakan, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina." Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dari perintah kami. Ma kunta tadri. Sebelumnya kamu tidak tahu. Mal kitab walal iman. Apa itu Al-Quran, apa itu iman. Walakin ja'alnahu nura. Akan tapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Nahdi bihi man nasha'u bin ibadina. Yang kami beri petunjuk kepada siapapun yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Nah, ini tafsir yang pertama. Jadi dulu Nabi SAW tidak mengetahui apa itu iman, apa itu Al-Quran. Lalu Allah memberi petunjuk kepada beliau. Kemudian mana yang kedua? Ada yang mengatakan bahwasanya maksudnya dulu di masa kecil Nabi SAW pernah tersesat di jalan-jalan kota Mekah. Ya. Makanya wajadaka dhalan. Allah mendapatimu tersesat. Kemudian Allah menunjuki ke jalan
ke jalan yang benar, sehingga bisa pulang ke rumahnya. Itu tafsiran yang kedua. Ada pula yang mengatakan bahwa tersesat di sini adalah ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berdagang ke Syam bersama pamannya Abu Thalib. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi iblis waktu itu menyesatkan jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Thalib. Kemudian iblis ini ditiup oleh malaikat Jibril hingga terhempas ke Habasyah. Gitu ya. Kemudian memberi petunjuk jalan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jalan yang benar. Gitu ya. Jadi itu 3 tafsiran berkaitan dengan tersesatnya Nabi SAW dalam surah ini. Jadi yang pertama, maksudnya Nabi dulu tidak mengetahui iman dan Al-Quran. Yang kedua, dulu Nabi SAW pernah tersesat di Mekah, kemudian Allah beri petunjuk jalan yang benar menuju rumahnya. Kemudian yang ketiga, maksudnya beliau pernah disesatkan oleh iblis di Syam atau di jalan menuju Syam. Gitu ya, bersama Abu Thalib. Baik. Kemudian perhatian Allah Subhanahu wa taala juga disebutkan dalam ayat berikutnya. Ayat yang ke-8. Wa wajadaka ailan. Dan Allah mendapatimu ailan. Ailan ini ay faqiran, maksudnya fakir. Gitu ya. Fa agnakallahu, maka Allah memberimu kecukupan. Membuatmu kaya. Bima fata 'alaika minal buldan. Dengan cara apa Allah mencukupi atau membuat kaya Nabi Muhammad SAW? Yaitu dengan menaklukkan berbagai macam negeri. Allati jubiyat laka amwaluha wa kharajuha. Sehingga dari negeri-negeri yang ditaklukkan itu bisa diperoleh harta-hartanya dan juga upeti-upetinya, kharajin dan sebagainya. Gitu ya. Alladhi azala anka hadhihi naqais sayuzilu anka kulla naqs. Maka zat yang telah menghilangkan berbagai macam kekurangan ini akan senantiasa menghilangkan berbagai macam kekurangan darimu. Gitu ya. Sehingga apa? Ini membuktikan sekali lagi Nabi Muhammad SAW tidak pernah dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah dibenci olehnya. Sehingga batillah sangkaan orang-orang kafir Quraisy tadi yang mengatakan bahwa Nabi SAW telah ditinggalkan dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walladhi awsalaka ilal ghina wa awaka wa nasaraka wa hadaka qabil ni'matahu bisyukran. Maka Allah yang telah menyampaikan engkau kepada kecukupan dan memeliharamu dengan menolongmu dan memberi hidayah kepadamu, maka balaslah semua nikmat tersebut dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa kana fadlullahi 'alaika 'aziman. Karena keutamaan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi nabi-nabinya amatlah besar. Gitu ya. Dalam ayat ini disebutkan 3 kondisi tersebut. Dulu Nabi yatim, kemudian Allah memeliharanya. Kemudian dulunya Nabi SAW tersesat, lalu Allah memberi petunjuk kepadanya. Dulu Nabi SAW fakir, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan kepadanya. Maka balaslah nikmat tersebut dengan bersyukur. Bagaimana cara bersyukurnya disebutkan di ayat yang ke-9 sampai 11. Allah berfirman, walihada qala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'ammal yatima fala taqhar. Pertama, cara bersyukur atas nikmat tersebut adalah fa'ammal yatima fala taqhar. Maka adapun anak yatim, maka janganlah engkau hardik. Janganlah engkau hardik. La tusi mu'amalatul yatim. Maksudnya, janganlah engkau bermuamalah atau berlaku buruk kepada anak yatim. Karena dulu juga kamu begitu. Gitu ya. Wala yadhiq sadruka alaihi, dan jangan sampai hatimu sempit terhadap mereka. Wala tanharu, janganlah
kamu hardik dia. Bal akrimhu wa a'tihi ma tayassar. Akan tetapi hendaklah engkau muliakan anak yatim dan berikan kepadanya sesuai kemampuan apa yang mudah bagimu. Wasna bihi kama tuhibbu an yusna biwaladika man ba'daka. Dan berbuatlah kepada anak yatim sebagaimana engkau suka diperbuat kepada anakmu setelahmu. Itu ya, seperti itu. Maka cara bersyukurnya adalah yang pertama tadi, janganlah engkau menghardik anak yatim. Dan biasanya orang yang pernah merasakan pedih itu biasanya lebih empati daripada orang yang tidak pernah merasakannya. Makanya Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan dalam kondisi sulit, kondisi yatim, kondisi fakir. Bahkan ketika dewasa dan diutus pun diusir oleh umatnya. Agar apa? Agar ketika beliau dalam kondisi jaya, kondisi yang menguntungkan, beliau tidak semena-mena. Gitu ya, seperti itu. Baik. Kemudian yang kedua, cara bersyukurnya adalah wa ammas sa'ila fala tanhar. Nah, adapun kepada orang yang meminta-minta, maka janganlah engkau berbuat sewenang-wenang. Karena dulu kamu pun pernah mengalami hal yang sama. Maksudnya dalam kondisi fakir. Gitu ya. Maka jangan sampai kepada orang fakir itu engkau berbuat sewenang-wenang. Kata Sasa di sini, ay la yasduru minka kalamun lis-sa'ili yaqtadi raddahu an matlubihi binahrin wa syarasiri khuluqin. Maksudnya janganlah sampai terjadi dari dirimu atau keluar dari mulutmu ucapan yang engkau tujukan kepada para peminta sehingga apa? Membuat dia diperbuat atau diperlakukan sewenang-wenang. Yaqtadi raddahu an matlubi. Sehingga menolak permintaannya. Gitu ya. Bal atihi ma tayassara indak. Akan tetapi berikanlah kepada peminta itu apa yang mudah engkau berikan. Jadi nggak usah dicarekan. Ya nggak usah diomongin dengan omongan-omongan yang nyelekit. Tapi kalau mampu berikan. Ya. Apa yang kamu mampu. Kalau tidak bisa, awraddahu bima'rufin wa ihsan. Kalau tidak bisa memberi, maka kembalikanlah kepadanya atau balaslah dengan kebaikan. Gitu ya. Seperti itu. Jangan malah dikata-katain. Minta kerja dong. Nah, kadang-kadang seperti itu ya. Bagian orang kepada peminta itu kurang bersikap hati. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengajari nabinya agar bersyukur dengan cara berbuat baik kepada peminta. Dengan cara apa? Tidak berbuat sewenang-wenang kepadanya. Kalau punya maka hendaknya memberi, kalau tidak punya ya berbicara kepadanya dengan omongan yang baik. Wa yadkhulu fi hadha as-sa'il lil-mali was-sa'il lil-'ilm. Dan peminta ini mencakup orang yang meminta harta atau meminta ilmu. Ya. Kalau minta harta, kalau kita kasih ya beri. Kalau minta ilmu berarti apa? Minta diajari. Nah, contohnya misalkan ustadz kalau diundang ngisi kajian. Gitu ya. Maka sebisa mungkin penuhi undangannya. Ya, seperti itu. Walihada kana al-muallimu ma'muran bi husni khuluqi ma'al muta'allim wa mubasharati bil ikram wa tahannun alaih. Oleh karena itu, seorang pengajar, termasuk guru atau ustaz, itu diperintahkan untuk memiliki akhlak yang baik terhadap murid-muridnya, terhadap para pembelajar. Jadi kalau ustaz harus berbuat baik kepada mustami'nya. Gitu ya. Jangan datang-datang malah nyarekan jamaah. Gitu ya. Seperti itu. Nah. Dan juga bergaul dengannya, dengan pembelajar, dengan memuliakannya dan juga penuh kasih sayang kepadanya. Fa inna fi dzalika ma'unatan lahu ala maqsadihi wa ikraman liman kana yas'a fi naf'il ibadi wal bilad.
Nah, karena dalam hal itu terdapat bantuan untuk mencapai maksudnya, ya, dan juga untuk memuliakan kepada orang yang berusaha, ya, untuk memberi manfaat kepada hamba dan juga kepada negeri, gitu ya. Jadi dengan berbuat baik kepada orang yang meminta harta ataupun meminta ilmu, itu terdapat kebaikan, gitu ya. Itu yang kedua. Jadi cara bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala di antaranya tadi adalah yang kedua, kalau ada orang yang meminta, maka janganlah berbuat sewenang-wenang. Ya. Baik. Kemudian cara bersyukur yang ketiga yang disebutkan dalam surah ini adalah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun terhadap nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Maksudnya wa hadza yashmalu ni'mat diniyah wa dunyawiyah. Ini mencakup nikmat dunia maupun nikmat agama atau nikmat akhirat. Kalau nikmat dunia ya seperti harta, itu ya, istri, anak, dan sebagainya. Kalau nikmat agama, ya diberikan ilmu, diberikan pemahaman yang benar, dan sebagainya. Gitu ya. Ai asni ala Allah biha. Maksudnya pujilah Allah Subhanahu wa taala akan nikmat tersebut. Ya, jadi memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah sudah punya anak istri, alhamdulillah sudah punya rumah, alhamdulillah diberikan ilmu, alhamdulillah diberi kesempatan untuk mengikuti kajian dan sebagainya. Wa khussaha bidzikri in kana hunaka maslahatun. Ya. Dan juga hendaknya khususkan dengan menyebutnya apabila di dalamnya terdapat maslahat. Jadi boleh sesekali kita sebutkan nikmat yang Allah berikan kepada kita kalau di dalamnya ada maslahat. Kalau misalkan punya mobil, alhamdulillah sudah punya kendaraan, gitu ya. Dulu mah jalan kaki, gitu ya. Alhamdulillah dulu rodanya masih 2, sekarang rodanya jadi 4, ya. Maksudnya motornya jadi 2, atau dari motor berubah jadi mobil, gitu ya. Seperti itu. Kalau saya alhamdulillah supirnya banyak, gitu ya. Seperti itu. Maksudnya Gojeknya macam-macam, gitu ya, berganti-ganti. Jadi supirnya banyak. Ya, seperti itu. Nah, jadi kalau ada maslahat ketika menyebutkan nikmat, maka boleh menceritakan. Alhamdulillah, misalkan pagi tadi saya makan daging, gitu ya. Alhamdulillah, sekarang juga bisa makan tempe dan sebagainya. Ya. Hadis bini'am wa illa fa hadis bini'amillahi 'ala al-itlaq. Nah, kalau tidak ada maslahat, maka ceritakanlah nikmat Allah secara umum saja. Kalau misalkan nanti menyebutkan saya punya mobil, punya harta banyak, pajarkan sombong, maka cukup memuji Allah saja. Alhamdulillah, nikmat saya sudah banyak. Ya sudah, itu cukup. Kalau disebutkan satu persatu nanti cemburu. Apalagi misalkan alhamdulillah istri saya 2, nah, nanti tambah lagi omongan, gitu ya. Baik. Fa inna tahaddutsa bi ni'amillahi da'in li syukriha. Karena menyebutkan atau menceritakan nikmat Allah itu bisa menyebabkan kita bersyukur atas nikmat tersebut. Wa mujibun li tahbibil qulub ila ma an'ama biha. Ila man an'ama biha. Dan juga menumbuhkan kecintaan terhadap yang memberikan nikmat. Jadi ketika kita menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan, itu bisa menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal quluba majbulatun ala mahabbati al-muhsin. Karena hati ini terpatri untuk mencintai orang yang berbuat baik kepada kita. Maka ketika kita menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita akan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itulah tafsir singkat dari surah Ad-Duha. Jadi surah Ad-Duha ini intinya adalah menyebutkan atau menjelaskan tentang perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membuktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membiarkan dan membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yatim, kemudian diasuh atau dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian dulunya beliau tidak mengetahui apa itu iman, apa itu Al-Quran. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan hal itu kepada beliau. Dulunya beliau fakir, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kecukupan kepadanya. Maka atas nikmat tersebut balaslah dengan bersyukur. Itu dengan cara terhadap anak yatim janganlah engkau menghardiknya. Terhadap peminta janganlah engkau berbuat sewenang-wenang kepadanya. Dan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaknya engkau ceritakan kepada orang lain. Ya. Jadi kalau misalkan punya nikmat jangan sampai kelihatan jika nusangsara, ya, jika nutu bersyukur, gitu ya, seperti itu juga. Makanya dalam hadis disebutkan, Innallaha yuhibbu an yura atharu nikmatihi alaih. Sesungguhnya Allah suka kalau nikmatnya itu terlihat pada hambanya. Ya, jadi kalau misalkan gajian, tunjukkan, ya. Kalau kita itu gajian, misalkan ngasih ke istri, menraktir anak, gitu ya. Ajak liburan kalau liburan, gitu ya. Jangan sampai seperti orang yang tidak pernah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bisa termasuk kufur nikmat. Gitu ya. Seperti itu. Baik. Nah, Saudara Nisa, demikian kajian kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita dijadikan hamba-hamba Allah yang bersyukur. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.